Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lutfi Nur Rahim dengan NIM 23060511037. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masa Umayyah di Damaskus. Yang pertama adalah lahirnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Uh, Daulah Umayyah ini berdiri dengan mengalami proses perjalanan yang cukup panjang sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Kemudian secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karena Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi karena perbedaan pandangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan mengenai penanganan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah tahkim, yakni pasukan Ali menerima tawaran damai dari pihak Muawiyah untuk menghindari korban lebih banyak. Dan kedua belah pihak sepakat mengadakan perundingan dengan menunjuk utusan Abu Musa al-Asy'ari atau Ali dan Amr bin As atau Muawiyah. Mereka menyepakati perjanjian tahkim untuk untuk gencatan senjata dan mengembalikan persoalan kepada Kitabullah. Dalam pertemuan di Daumatul Jandal, Abu Musa mengusulkan untuk mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatan agar situasi kondusif. Namun Amr menolak mencopot Muawiyah sebagai pengganti Utsman. Keputusan tahkim tidak memuaskan kubu Ali namun menguntungkan Muawiyah yang dibaiat sebagai khalifah di Syam. Ini membuat posisi Muawiyah kuat untuk mendapatkan dukungan wilayah lain. Sementara pendukung Ali desilusi dan keluar menjadi golongan Khawarij. Yang ketiga adalah Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya dan membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslim menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Kemudian adalah runtuhnya Bani Umayyah. Runtuhnya Bani Umayyah ini terjadi setelah 90 tahun berkuasa dan disebabkan oleh kelemahan internal dan tekanan eksternal. Beberapa di antaranya adalah yang pertama adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali karena merasa dimarginalkan dengan tidak mendapat hak yang sama dalam tunjangan dan beberapa hak lain yang tidak dikabulkan oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Yang kedua adalah sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau monarki hereditis. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Arab Utara dan suku Arab Himyariyah atau Arab Selatan. Dan Daulah Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Yang keempat, konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan seperti kaum Syiah, Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Yang kelima, menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Kemudian fase dan sistem pemerintahan. Fase ini dimulai saat Hasan bin Ali yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah sehingga berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin.
Sistem pemerintahan Bani Umayyah bersifat keturunan atau dinasti yang sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat demokratis. Ada 4 khalifah pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, kesembilan Yazid bin Abdul Malik, kesepuluh Hisham bin Abdul Malik, 11 Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Walid, ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Fase kemajuan Bani Umayyah. Kemajuan dinasti Umayyah ini dimulai dari masa Khalifah ke-8 hingga ke-9, yang menandai puncak kekuatan dan perluasan wilayah dinasti ini. Dan berikut adalah beberapa aspek penting dari fase kemajuan dinasti Umayyah. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Pada masa ini dinasti Umayyah mencapai perluasan wilayah signifikan. Ekspansi atau penaklukan wilayah ini mencakup wilayah Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Afrika Utara dan Spanyol ini dilakukan oleh Panglima Tariq bin Ziyad yang membawa Islam ke Spanyol melalui Gibraltar yang kemudian dikenal sebagai Andalusia. Terus Asia Tengah ini memperluas pengaruh Islam hingga ke perbatasan Cina. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Di antaranya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan berbagai bagian kekaisaran, memfasilitasi perdagangan dan mobilitas militer. Kemudian saluran air dan irigasi yang meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dan masjid dan istana seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Istana Qusar Amroh yang menjadi simbol kemegahan dinasti Umayyah. Yang ketiga, kemajuan ekonomi, yakni perdagangan yang menghubungkan jalur Timur Tengah dengan Eropa, Afrika, dan Asia berkembang pesat. Kota-kota seperti Damaskus dan Baghdad menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Terus mata uang, dinasti Umayyah ini juga mencetak mata uang mereka sendiri yang memfasilitasi perdagangan dan ekonomi yang stabil. Yang keempat adalah kestabilan politik dan militer. Terdapat pos dinas dan angkatan bersenjata yang efisien dan menertibkan angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian ada administrasi yang efektif. Yang kelima adalah peningkatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian pusat pengetahuannya, ini dinasti Umayyah mendirikan pusat-pusat pengetahuan yang menarik para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai wilayah. Kemudian pengembangan ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan nahwu mengalami perkembangan pesat. Ulama dan cendekiawan muslim mengembangkan berbagai cabang ilmu yang menjadi dasar bagi kemajuan peradaban Islam. Arsitektur dan seni, pembangunan masjid dan istana menunjukkan kemajuan dalam seni arsitektur dan budaya Islam. Kemudian pusat-pusat peradaban Bani Umayyah. Ini terdiri dari perkembangan arsitektur, yaitu pengembangan istana dan struktur pemerintahan. Kemudian pusat perdagangan yang membangun pusat perdagangan yang aktif. Terus pusat pengetahuan menjadi tempat berkembang ilmu pengetahuan. Terus ekspansi melakukan perluasan wilayah secara agresif. Dan politik yang seperti mendirikan pos-pos dinas, menertibkan angkatan bersenjata, dan mencetak mata uang sendiri. Berikut adalah contoh pusat peradaban
seperti Masjid Damaskus dan Istana Qusir Amroh. Kemudian perkembangan-perkembangan ilmu keagamaan pada masa dinasti Umayyah, yakni meliputi bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, dan ilmu geografi dan tarikh. Baik, untuk kesimpulannya adalah dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam dengan berbagai pencapaian dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan dan kegagalan dinasti ini memberikan pelajaran berharga tentang dinamika pemerintahan dan pentingnya stabilitas internal dalam menghadapi tantangan eksternal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.